Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Martin Satrio dengan NIM 18053112 dan rekan saya Teni Desparatni dengan NIM 18053229 akan mencoba menampilkan dan menjelaskan tentang konsep dasar dari materi teori akuntansi. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai konsep dasar. Konsep dasar secara implisit melekat pada tiap penalaran dalam merekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi dan konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi. Konsep dasar ini bersifat asumsi yang validaritasnya tidak selalu dapat diuji tetapi sebagai basis penalaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah pertama kesatuan usaha. Kesatuan usaha atau entitas bisnis biasanya dianggap sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri dan bertindak atas namanya tersendiri serta terpisah dari pemilik. Implementasi konsep kesatuan usaha ada beberapa macam. Yang pertama, perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan. Yang kedua, hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. Yang ketiga, ekuitas bermakna sebagai utang perusahaan kepada pemilik. Yang keempat, pendapatan merupakan kenaikan aset. Kelima, biaya merupakan penurunan aset. Yang keenam, sistem berpasangan dalam pencatatan dan pelaporan. 7. Persamaan akuntansi bukan persamaan aljabar. Dan yang kedelapan, statement keuangan berartikulasi. Selanjutnya adalah kontinuitas usaha. Memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, laba periodik menjadi informasi penting dalam menilai daya laba atau earning power. Yang kedua, statement laba rugi periodik merupakan penggalan aliran laba jangka panjang sehingga bersifat tentatif. Yang ketiga, statement laba rugi periodik harus disajikan secara komparatif atau serial. Yang keempat, fluktuasi laba tahunan adalah hal sewajar hingga untung atau rugi luar biasa harus dimasukkan ke dalam statement laba rugi atau mendasari hal inklusif. Dan yang kelima, neraca merupakan sarana untuk menunjukkan sisa potensi jasa bukan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah penghargaan kesepakatan kos atau penghargaan sepakatan. Merupakan bahan olah akuntansi yang paling objektif. Setiap objek yang terlibat dalam transaksi atau kejadian harus dinyatakan dalam bahan olah ini agar dapat diproses lebih lanjut. Kos merupakan pengukur atau pengkualifikasian untuk menyatakan berbagai macam objek. Implikasi dari penghargaan sepakatan adalah yang pertama, pihak yang melakukan pertukaran merupakan pihak yang independen dan setara dalam hal kemampuan dan kehendak atau yang disebut dengan Amlek bargaining. Yang kedua, yaitu satuan mata uang stabil. Yang ketiga, kos merupakan pengukur bukan elemen statement keuangan. Yang keempat, biaya tidak tepat sebagai padan kata kos. Yang kelima, kos merepresentasikan besarnya jasa di balik angka kos. Dan yang terakhir, kos merupakan pengukur semua elemen statement yang berbasis kos historis. Materi selanjutnya adalah kos melekat. Kos melekat ini berhubungan pada objek yang kontinus dalam upaya untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Untuk mempresentasikan kegiatan tersebut, akuntansi menggunakan kos untuk merunut kegiatan produktif kesatuan usaha. Akuntansi menggabungkan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen kegiatan
tanpa memperhatikan nilai ekonomik baru yang melekat pada barang yang dihasilkan. Implikasi dari kos melekat adalah yang pertama, aliran bisnis operasi direpresentasikan dalam aliran kos. Yang kedua, kos mengalami 3 tahap perlakuan. Yang pertama, perolehan, penelusuran, dan pembebanan. Yang ketiga, penggabungan kos tidak memperhitungkan atau mengakui tambahan utilitas objek yang diikuti. Yang keempat, manfaat baru diakui setelah ada kesepakatan pihak independen terhadapnya. Yang kelima, produk menjadi wadah penggabungan kos yang mudah dikaitkan dengan produk. Yang keenam, periode menjadi wadah penggabungan kos yang tidak mudah dikaitkan dengan produk. Baiklah, materi selanjutnya adalah upaya dan hasil, di mana upaya dan hasil merupakan upaya untuk mendatangkan hasil, yang mana hasil tersebut berupa pendapatan, di mana tidak ada pendapatan tanpa biaya. Kos yang melekat pada barang atau jasa yang diserahkan kepada para pembeli merupakan upaya atau effort pada barang atau jasa, sedangkan kos yang masuk ke satuan usaha dari pembeli atas penyerahan barang atau jasa tersebut merupakan pengukur hasil atau accomplishment yang dicapai. Implementasi upaya dan hasil yang pertama adalah perlunya basis asosiasi untuk penentuan laba yang bermakna. Yang kedua adalah prosedur merupakan penakar untuk mengasosiasi dan biaya yang ideal. Yang ketiga adalah laba akuntansi merupakan residual hasil penandingan. Yang keempat, hanya kos akrual yang ditandingkan. Yang kelima, dianutnya asas akrual. Selanjutnya, depresiasi merupakan bagian dari upaya. Dan implementasi upaya dan hasil yang terakhir adalah penandingan upaya dan hasil dari perspektif jangka panjang. Baiklah, saya Tenides Paratni akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Implementasi dari bukti terverifikasi dan objektif ini yang pertama, menentukan tingkat kewajaran dalam pengauditan. Yang kedua, tingkat keobjektifan bukti harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Yang ketiga, bukti dalam akuntansi tidak harus sama dengan bukti yuridis. Dan yang terakhir yaitu keterverifikasian dan keobjektifan bukti dalam akuntansi bersifat relatif atau bertingkat, bukannya mutlak. Materi yang ketujuh yaitu asumsi. Asumsi dalam daftar konsep dasar PNL sebenarnya bukan merupakan konsep dasar tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Berikut ini merupakan beberapa contoh asumsi yang menjadi dasar penalaran dalam memilih konsep dasar relevan. Yang pertama, kontinuitas usaha. Yang kedua, periode 1 tahun. Yang ketiga, kos sebagai bahan olah. Selanjutnya, daya beli uang stabil, tujuan mencari laba, dan konsep dasar lainnya. Yang kedelapan yaitu substansi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar tingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda.
Yang kesembilan yaitu pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Materi yang ke-10 yaitu keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar estimasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu yang ke-11 konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas munculan yang terjelek dari kepastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko tersebut. Jika akuntansi menganut konsep dasar konservatisme, dalam menyikapi ketidakpastian, akuntansi akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan yang dianggap kurang menentukan. Materi yang terakhir yaitu manfaat konsep dasar. Konsep dasar ini berfungsi untuk yang pertama, menjadikan komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar atau penerapan standar. Yang kedua, terefleksi di basis penyimpulan atau basis for conclusion dalam rangka konseptual sebagai hasil perekayasaan. Yang selanjutnya, terefleksi di latar belakang penyimpulan atau background information dalam pernyataan standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu terefleksi di kebijakan akuntansi, accounting policy, perusahaan dalam buku pedoman akuntansi.